Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi talattafa bi'ibadihi fata'abbadahum binadhafah wa afadha ala qulubihim tazkiyatan li sarairihim anwarahu wa altafah wa adda li dhawarihim tadhiran lahal ma'al mahsus birraqah wa latafah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa sirri sari fi sa'il asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-qismu salis minan nadhafah, ini bagian yang ketiga daripada yang itu tetap di dalam nadhafah, kebersihan, masalah kebersihan. Wa tandifu, dan utawi membersihkan anil fudalat, daripada beberapa kotoran-kotoran al-zahirati, yang kelihatan, yang nyata, yang nampak, zahir. Wahya utai nadhafah itu nau'ani, yang dohir ini ada dua macam. Ausahun, satu yang bersifat daki-daki, kotoran-kotoran, reget-reget. Wajzaun, dan bagian-bagian daripada badan. Wajzaun, dan bagian daripada beberapa badan yang terkena kotoran. An-naul awal utai macam yang pertama al-ausah, utawi beberapa kotoran, beberapa daki-daki, warutubah, warutubatu, dan beberapa yang basah-basah, al-mutarassikhatu, yang meresap, wahya samaniyah, ausah dan mutarassihah rutubah itu macamnya ada 8. Anak santri tidak boleh ribut. Al-awwal, yang pertama itu mayazdami'u, yang terkumpul apama bisya'ri ra'si, yang itu tetap di dalam rambutnya kepala. Minad daroni, daripada kotoran, wal qamli dan kutu. Fatandibu, maka utai membersihkan anhu, daripada daron wal qamli ini, atau mayazdami'u anu, daripada majmusar ras, apa yang terkumpul di dalam rambut kepala. Mustahabun, itu disunnahkan, bil ghusli, dengan disiram, watarjili, dan disuri, disisir, watadhini, dan diberi minyak rambut. Santri masih punya minyak rambut? Punya minyak rambut? Kalau zaman dahulu udah pakai minyak rambut, pakai minyak air kelapa. Air kelapa dimasak, jadi itu minyak rambut dulu. Izalatan, karena menghilangkan lisa'asi, pada sa'as itu kayak semacam semrawutnya, atau bahasa Jawanya dawul-dawule, anu, daripada sa'ar atau semrawutnya rambut. Perhatikan ini santri kita ini, orang Islam itu harus yang bersih, yang rapi, tidak harus mewah, tapi yang rapi, yang bersih, yang rapi dan bersih. Karena santri itu kurang bersih, maka sering digundul ya, diplon, ya, nggak punya sampo ya. Punya sampo apa enggak? Enggak ya, kok suka digundul? Karena itu jarang disampo, maka yang paling cocok insyaallah. Wa kana dana siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yudahinu, itu memakai minyak rambut. Siapa Nabi yudahinu, memakai minyak siapa Nabi asy'ara, pada rambut. Wa yurajjilu, dan menyisir siapa Nabi kepada sa'ar, ghibban, sekali waktu, tidak harus terus menerus ya, sisir ya, jangan terus menerus, kalau terlalu bersolek ya, pokoknya harus dirapikan. Wa ya'muru, dan perintah siapa Nabi bihi, dengan duhun, ghibban, artinya memberi minyak yang secara sekali waktu. Wa yaqul, dan bersabda Nabi alaihi, semoga tetap atas Nabi as-salat, semoga rahmat ta'zim wassalam, dan wabarakatuh, iddahinu ghibban, kata Rasulullah, memakai minyaklah kamu semuanya, minyak rambutlah kamu semuanya, ghibban, sekali-kali.
Waqala dan bersabda siapa Nabi alaihi semoga tetap salat semoga rahmat adim wassalam keselamatan. Man barang siapa karena adalah bagaimana apa sa'ratun apa rambut, fal yukrim maka hendaklah memuliakan siapa orang kepada sa'rah. Eliasun maksudnya adalah supaya menjaga siapa orang kepada sa'rah anil ausahi daripada kotoran-kotoran. Kalau punya rambut dijaga, dibersihkan. Wadakhala dan masuk alaihi atas Rasulullah siapa rajulun seorang laki-laki sairu ra'si yang semrawut, sairu ra'si yang semrawut, yang kuset rambutnya, as'asul lihyati yang centang perenang, yang semrawut apa jenggotnya centang perenang atau semrawut jenggotnya. Faqal maka bersabda siapa Nabi, amma kana li hada duhnun yusakkinu bi sa'rahu, amma kana apakah tidak ada li hada rajul itu pada ini laki-laki duhnun apa minyak rambut yusakkinu yang bisa merapikan, bisa ngelimisno, kamu ngerti kelimis kamu ya, yes, pokoknya merapikan aja lah, dengan duhn sa'rahu pada rambutnya rajul. Apakah tidak punya minyak ente? Rambutnya kok kocar kacir. So maqala lan bersabda Nabi, yadkhulu alayya ahdukum ka'annahu syaiton. Masya Allah, Rasul bersabda, yadkhulu masuk alayya atas diri saya sapa ahadukum salah satu kamu semuanya ka'annahu kayak sesungguhnya rajul ahadukum syaiton, itu setan. Setan karena kenapa setan? Setan kocar kacir tidak pernah beli sisir karena tidak punya uang untuk beli setan dasar santri ono sing koyo setan apa ndak? Ada apa ndak? Rambutnya kocar kacir, rambutnya semrawut, keteknya bau. Keteknya bau tidak? Bau, ndak pernah diobatin. Kalau salaman sama orang, temannya langsung pingsan. Duh, sedikit-sedikit pingsan. Santri kenapa pingsan? Karena salaman sama temannya bau naudzubillah summa naudzu. Yang rapi, tidak harus mewah. Kamu ndak usah beli baju yang harganya 1 juta, sarungnya 1 juta. Ndak perlu, rapi, yang penting rapi. Walaupun tambal-tambalan, yang penting rapi, bersih, bisa ngurus diri sendiri. Bisa bersih lah, pokoknya rapi. Paham apa paham? Nggak perlu mahal, karena kalau mahal-mahal itu justru mubazir, ya. Kata Rasulullah seperti sabda Rasulullah, masuk di antara kalian masuk kepada saya ka'annahu syaiton, dia kayak setan. Masya Allah. Asani utai yang kedua, termasuk kotoran-kotoran yang kedua, mayastamu minal wasakh, itu perkara yastamu yang terkumpul minal wasakh daripada kotoran min ma'ati fil udhun, daripada lipatan-lipatan telinga. Ini yang kamu harus jaga, lipatan-lipatan telinga itu harus dibersihkan. Makanya kalau sholat, kita ini sholat wudhu disuruh bersihkan ya, dibersihkan. Wal masku dan utai mengusap yuzilu, itu menghilangkan perkara yang kelihatan minhu daripada ma. Wama dan perkara yastami yang terkumpul fi qa'rir somah, itu di dalam liangnya telinga. Berarti kan harus dibersihkan, liang telinganya harus sering dibersihkan. Fayam bagi maka seharusnya siapa orang ayunadzifa, supaya membersihkan orang birifkin, dengan lembut, dengan halus, indal khuruz, ketika keluar minal hammam, daripada tempat mandi, kamar mandi. Dari kamar mandi sebaiknya dibersihkan ya, telinganya itu dibersihkan. Tapi juga jangan terlalu sering-sering, tapi jangan juga terlalu pakai alat-alat yang kotor, apalagi nanti akan menjadi infeksi. Jangan sampai waduh rasanya telinganya kotor terus kamu cari-cari congkel kayu sembarangan. Iya, kayunya kalau bersih, kalau ada kuman-kumannya nanti gimana? Tidak boleh, harus yang bersih, paham ya? Apa saja kok kasih masuk di, tidak boleh, harus yang bersih. Ini Islam mengajarkan seperti ini.
Fa inna kasrata dzalika, maka sesungguhnya banyaknya itu semuanya, apa yang ada di dalam telinga kamu, rubama tadurru, itu terkadang bisa membahayakan apa? Bisami, dengan pendengaran ya. Harus dijaga kebersihannya badan itu. Asalis utawi yang ketiga itu ma perkara yang terkumpul apa ma bidakhil anfi, yang itu di dalam apa, itu di dalamnya telinga, minar rutubah, daripada basa-basa al munaqidah, yang sudah mengental. Basa-basa yang sudah mengental itu apa namanya? Upil. Apa nama bahasa Indonesianya apa? Hidung. Kotoran hidung. Upil ya. Al multasiqat, yang nempel di jawanibi, di kanan kirinya hidung. Wa yuzilu, dan menghilangkan siapa orang kepada mayazdamu fi dahil arf bil al istinsaku, menghirup air di hidung, wal istinsaru, dan ngebresno air dari hidung, membersihkan air dari hidung. Islam itu luar biasa. Kita ini diajarkan cara wudhu yang dibersihkan di antara telinga, hidung, mulut ya. Paham apa paham? Masya Allah luar biasa. Arabe yang keempat, mayat itu perkara yang terkumpul alal asnan, atas gigi-gigi, watrafil lesan, dan ujung-ujungnya lesan, minal kalahi, daripada bayane penjelasannya, daripada kotoran gigi. Kotoran gigi itu bahasa Indonesianya apa? Bahasa Jawanya gudal. Gudal. Bahasa Indonesianya? Ya, kotoran gigi. Kamu habis makan tempe, terong, kangkung, ikan asin, ndak sikatan, itulah yang namanya kotoran gigi. Itu kamu sikatan lah apa ndak habis makan gitu? Eman sikatan. Eman karena rasanya ini ikan asin, ini eman ini ya. Masya Allah ya. Harus dibersih. Wa yuzilu, dan menghilangkan siapa orang kepada mayasmalal asnan wa trafil lisan, apa as-siwaku, siwak, wal madmadah, dan berkumur, pakai siwak atau siwak itu bisa juga pakai sikat gigi. Waqad zakarna, dan sungguh menyebutkan siapa kami huma pada keduanya. Orang yang suka orang siwakan niat, tapi yang penting niat. Jangan hanya sekedar gosok gigi kau tidak dapat pahala. Harus niat, yaitu niat siwakan. Maka kalau orang suka niat seperti itu, maka diantaranya adalah dia itu diberi anugerah hafalannya bagus. Kalau diajak hafalannya itu bagus. Yang nomor dua, nanti ketika dia mau meninggal dunia digampangkan, dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, akhiru kalamihi la ilaha illallah. Makanya jangan dibiarkan kotor seperti itu. Al-khamis, yang kelima itu maya perkara yastami, yang terkumpul apa mafil lehyah, di dalam jenggot, minal wasah, daripada kotoran, wal qamli, dan kutu. Idalam yata'ahad, jika tidak memerawat siapa orang. Wa yustahabu, dan disunahkan apa izalatu zalika, menghilangkan itu semuanya, bil ghusli, dengan disiram. Yang ada di jenggot, kalau punya jenggotnya yang panjang-panjang. Wa tasrihi, dan menyisirkannya, wal musti, dan wa tasrih, dan menyisir juga ini. Wal musti, bil musti, dengan sisir. Wa fil khabaril masyhur, dalam hadis yang masyhur, anna sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, ada sahabat Nabi, la yufariqu, tidak pernah memisah, memisahi siapa Nabi kepada sisir. La yufariqu, tidak pernah berpisah. Perhatikan, Nabi itu tidak pernah berpisah. Apa al-mustu, apa yufariqu, apa al-mustu, apa sisir. Jadi Nabi itu selalu menjaga membawa sisir, wal midro, dan pisau kecil, wal mir'atu, dan cermin, bisafari, di dalam perjalanan, wal hadirin, dan juga tidak di dalam rumah perjalanan itu selalu yang dibawa. Rasulullah tidak pernah ketinggalan punya cermin kecil, punya pisau kecil,
punya apa itu sisir. Peso itu adalah berfungsi untuk kalau sekarang adalah bisa untuk membersihkan kukunya. Kalau sekarang kan sudah ada spesial untuk ketokan kuku. Kalau zaman dahulu kan enggak, itu untuk membersihkan itu. Wahya utai ini adalah sunnatul Arab, itu adalah kebiasaannya orang-orang Arab. Wa fi khabarin gharib, dan di dalam hadis yang gharib, anna sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ada siapa Nabi ya yusarrihu, sisiran siapa Nabi lihyatahu pada si jenggotnya Nabi fil yaum, di dalam satu hari marratain, pada 2 kali. Wa kana nada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kasul lihyah, itu tebal jenggotnya. Rasulullah itu tebal jenggotnya. Wa kadzalika, dan begitu juga karena ada siapa Abu Bakar. Wa kana, dan ada siapa Utsman tawilal lihyah, panjang jenggotnya. Raqiqahatur dan agak jarang. Kalau Sayyidina Utsman panjang tapi agak jarang. Wa kana, dan ada siapa Ali aridul lihyah, itu lebar jenggotnya. Qad malaat, sungguh memenuhi lihyah ma baina mangkibeh, itu diantara kedua pundaknya Imam Ali. Kalau Imam Ali tebal, agak tebal ya. Wa fi hadisin aghrab minhu, dan daripada hadis yang lebih gharib daripada itu hadis tadi ya, qalat, berkata siapa Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha, istama'a, berkumpul siapa kaum bibabi Rasulillah, di pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja, maka keluar Nabi lain pada mereka. Faraitu, maka melihat siapa saya kepada Nabi, yatla'u, yang melihat siapa Nabi fil hub, di dalam cinta, kasih sayang, yusawi, yang yusawi, yang halih noto kalih yusawi, yang merapikan noto yusawi, yang menyamakan Nabi minar ra'sihi, daripada rambutnya Nabi, walihyati, dan jenggotnya Nabi. Fakultu, berkata siapa, awatuf al, apakah engkau mengerjakan ini ya Rasulullah, dalika itu ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, apakah engkau mengerjakan ini itu semuanya ya Rasulullah? Faqal, maka bersabda, iya, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai siapa Allah, min abdi, dari hambanya Allah, ayat tajammal, agar supaya membuat bagus siapa abd, lehwanihi, pada saudaranya abd, idza kharaja, ketika keluar siapa abd, ilaihim, pada mereka. Jadi disunahkan, jadi kalau mau bertemu temannya, sahabatnya, tamunya, itu yang rapi, menyambut dia itu yang rapi, bagian daripada hormat kepada tamu, bagian daripada hormat sama tamu. Walaupun tamunya kamu teman kau sendiri, satu pesantren, jauh-jauh kamu dari Arso datang ke Bongo, kau Bongo dari kebun, sudah bau keringat, bau segala macam, tidak apa-apa, langsung kau terima tamu, salaman, tidak cuci tangan dulu, sudah masya Allah. Jadi ka'annahu seton, kayak setan, teman kamu kayak setan, yang rapi, bagian daripada, tapi tidak harus yang seperti tadi, tidak harus yang bermahal-mahal, enggak, yang rapi, yang bersih, bersih. Paham ya? Wal jahilu, tahu orang yang bodoh, rubama yadzunnu, terkadang itu menyangka siapa jahil, annazalika, sesungguhnya itu semuanya, menyambut dengan bagus, berhias yang baik, berhias yang baik, itulah min hubbit tazayyun, dianggap sebagai orang yang terlalu cinta bersolek linasi, pada manusia, kiasan dengan mengkias ala akhlaki ghairih, pada akhlak selainnya Nabi, wa tasbihan, dan karena menyerupakan il malaikah, dengan malaikat, bil haddadi, dengan beberapa tukang besi. Wahaiha, tak jauh sekali, kata Imam Ghazali. Faqad kana, maka sungguh ada siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'muran, itu diperintahkan bidakwah, dengan mengajak orang. Wa kana, dan ada siapa Nabi, min wadhaifihi, daripada wadifahnya Nabi,
ayas'a supaya berjalan siapa Nabi fi ta'zimi amri nafsih di dalam mengagungkan perkara dirinya Nabi fi qulubihim di dalam hati-hatinya orang-orang muslimin kaila tazdari agar supaya tidak meremehkan siapa mereka kepada Nabi apa nufusuhum apa jiwa-jiwa mereka wa tahsina suratihi dan memperbagus bentuknya surahnya Nabi bi ayuni di mata mereka kaila tastasghiru supaya tidak menganggap remeh kepada Nabi apa ayunu mata-mata mereka fayunaffirahum maka menyebabkan lari sahabat Nabi hum pada mereka zalika pada itu istisghar wa ta'allaqu dan berkaitan siapa al munafiqun orang-orang munafik bidzalika fi tanfirim di dalam membikin larinya mereka wa hadza ini al qasdu wajibun ini tujuan adalah wajib ala kulli alimin atas setiap orang alim tasadda yang menempatkan orang alim di dakwatul khalqi pada dakwah kepada makhluk ilallahi kepada Allah azza wa jalla wa huwa ayyura'ya supaya menjaga siapa orang min dohiri dari zahirnya orang ma perkara la yujibu yang tidak menyebabkan apa manafratan nas pada larinya manusia anu daripada orang wal i'timadu dan bersandar fi hadza fi misli hadhil umur di dalam ini perumpamanya ini perkara ala niyah atas niat fa innaha maka sesungguhnya hadhil umur a'malun fi anfusiha itu beberapa amal fi anfusiha di dalam dirinya niat taktasibu itu bisa menyebabkan apa al-awsaf apa berat minal qusud daripada minal maksud daripada tujuan. Berarti kan jadi seharusnya ya ini seharusnya yang kita ambil dari sini orang-orang yang sudah menempatkan diri sebagai orang-orang yang ngajak kepada orang lain dalam kebaikan-kebaikan maka dirinya harus bisa menampilkan dirinya dengan sebaik-baiknya penampilan yang sehingga dengan itu orang lain menyebabkan orang lain tidak kabur darinya. Misalnya ada seorang ustaz, seorang kiai, seorang alim, tapi dirinya tidak bisa menampilkan ciri khasnya, kepribadiannya, perilakunya, akhlaknya seorang alim, maka orang akan kabur. Loh itu kok akhlaknya kok gitu ya, akhlaknya kok gitu, ustadz kok akhlaknya seperti itu. Akhlak berpakaian yang rapi, bukan bermewah-mewah, berpakaian yang rapi. Sebab umpamanya kamu misalnya ini di dalam forum majelis yang mulia, majelis ngaji umpamanya kamu jadi ustadz tapi kamu tidak menampilkan pakaian yang layak, katakanlah kamu pakai lengan pendek pakai kaos oblong baca kitab walaupun benar bacaan kitab kamu tapi audien kamu bisa menerima apa tidak? Audien kamu bisa menerima tidak? Tidak bisa ya. Atau kamu pokoknya pakaian yang harus rapi. Inilah yang harus makanya berpakaian pun harus diniatkan adalah bagian daripada berpakaian itu diniatkan adalah bagian daripada dakwah. Maka yang diantaranya orang-orang yang pelaku dakwah ya diantaranya muruah harga diri, muruah daripada ilmu itu harus dijaga. Misalnya pakaian yang rapi, makanya kalau ulama pakaiannya kata Imam Muhammad kalau pakai bajunya yang ulama itu bajunya yang longgar, ininya yang longgar, jangan terlalu yang ustadz kiai pakaiannya jeans, pakaiannya jeans, kaosnya kaos yang apa itu namanya yang ketat begitu itu, ini kayak penampilan apa begitu, ini mau olahraga lari pagi atau gimana? Maka harus bisa menempatkan yang diantaranya. Makanya kalau di pondok sarang itu tidak boleh pondok sarang ya, saya kasih tahu, pondok sarang tidak ada santri pondok sarang keluar itu pakai gundulan, tidak pernah ada. Keluar itu pokoknya batas dari kalau turun dari lantai atas gini
kalau di sini boleh pakai lepas songkok karena mungkin dia ke kamar mandi, enggak apa-apa. Kalau ke warung enggak apa-apa, enggak pakai songkok. Tapi begitu keluar, katakanlah pemainnya ini ke pondok, dari sini keluar di sini nih ke gerbang ke sana tidak boleh, harus pakaian yang rapi, pakai songkok, harus pakai songkok. Sebab songkok ini muruah, enggak boleh gundulan ngalor gitu, enggak boleh. Ini kalau pelaku dakwah, paham ya? Pelaku dakwah tidak boleh menampilkan yang tanya Pak Ustadz Miftah. Boleh apa enggak keluar? Enggak ada ceritanya. Kalau sudah minimal pakai topi. Kalau kamu keluar jangan gundul pakai topi. Tapi topi itu harus tahu kalau keluar pakai topi. Karena kalau kamu malam-malam mau sholat pakai topi, nah itu namanya enggak bisa menempatkan, paham ya? Fatazayyunu, maka utawi bersolek ala hadal qasdi, berhias ala hadal qasdi, dengan ini tujuan mahbub itu disenangi, mahbub disunahkan. Watarkus sa'as, dan meninggalkan apa itu kusut, belehyah di dalam jenggot, idharon karena mau menampakkan lizuhdi karena zuhd, wakillatil mubalati, dan sedikitnya kepeduliannya, bin nafsi dengan diri, itu mahdur, itu dilarang. Watarku, dan meninggalkannya orang sughlan karena sibuk bima huwa ahamun minhu, itu mahbub. Jadi kalau kamu mau aku biar kelihatan zuhud, biar kayak wali-wali lah, biar kayak wali, tidak mau ngurusi rambutnya banyak kutunya, kocar kacir, pakainya sembarangan dan sebagainya, kau bergaya-gaya seorang wali zuhud, seolah-olah tidak mikir dunia. Wah, ini seperti tidak usah mengikuti yang model seperti ini. Kita ini mengikuti kacamata syariat, ya. Wahdi utawi ini itu Allah ahwalun batinah, ini adalah perilaku batin bainal abdi wa bainallah, di antara hamba dan antara Allah azza wa jalla. Wa naqit zat yang wa zakit, orang yang kritis, basirun, itu bisa mengetahuinya. Wa talbisu, dan utawi yang mencampur adukkan, ghairu ra'ih, itu tidak akan mendapatkan keberuntungan, alaihi bihal, dalam keadaan manapun juga, Wa kam min jahilin, banyak orang yang bodoh, ya ta'ato, itu berbuat siapa jahil, hadil umur, pada ini perkara, iltifaton, karena melihat, ilal khalqi, pada makhluk, wahwa, utai orang itu yalbisu, memakai siapa orang, yulabisu, itu mengaco siapa orang, ala nafsihi, atas dirinya orang, wa ala ghairih, atas lainnya orang, wa yaz'amu, dan menyangka siapa orang, anna qasdahu al khair, sesungguhnya tujuannya al baik. Fataro, maka melihat siapa kamu, anna jama'atan, sungguhnya jamaah minal ulama, daripada ulama, yalbasuna, memakai siapa mereka, asyaba al fakhrah, pakaian-pakaian yang membanggakan, fakhirah, yang mewah. Wa yaz'amu, dan menyangka siapa mereka, anna qasdahum, sesungguhnya tujuan mereka, irghamul mubtadi', itu menghinakan orang-orang yang berbuat bid'ah, wal mukhalifin, dan orang-orang yang suka berdebat, wa taqarrub, dan mendekatkan diri ilallahi ta'ala bih. Jadi orang Islam itu, kalau orang yang mewah-mewah gitu loh, ustaz itu pakaiannya yang gagah, kiai itu pakaiannya yang bagus, jangan terlalu nanti ketemu sama orang yang mungkin dia suka berbangga-bangga, suka bersolek-solek, jangan dekat-dekat sama ustadz itu kampungan, ustadz itu kampungan, bau keringat, jangan gitu loh. Ustadz itu biar kelihatan gagah, sekalipun tidak punya uang, sekalipun tidak punya, cuma kelihatan yang bagus gitu loh. Jangan seolah-olah kamu berpakaian ustadz, ya Allah, ada ustaz, begitu ustaz bajunya tambal-tambal, terus pakainya songkoknya yang biasanya lancip sudah bulat, karena begitu bulat biasanya kalau nakar beras itu biasanya pakai nakar beras, ya pakai itu juga, ya Allah, masya Allah, sudah bau kutu, bau segala macam, songkoknya yang hitam itu sudah warnanya sudah merah-merah. Sampai dia sambil menunggu, siapa tahu nanti keluar jamurnya. Kalau jamurnya besar-besar kan bisa diambil untuk digoreng. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Jadi seolah-olah ustadz begitu datang, seolah-olah kasihanilah aku. Kapan kamu mau dakwah ini? Kapan kamu mau mendakwai orang? Kalau kamu tampilan kamu adalah, ya Allah kasihani aku, ini loh, aku ustadz yang fakir miskin, yang banyak hutang, yang banyak masalah. Ya Allah, bagaimana kamu bisa mengajak orang, memberikan solusi kepada orang untuk berbagai masalah, sementara kamu sendiri menampilkan banyak masalah. Masya Allah. Wada utawi ini amrun, suatu perkara yang tasyifu terbuka yauma tublas sarair, pada hari dimana terbukalah hati-hati manusia nanti dari kiamat. Wa yauma yub'saru, dan pada hari dimana dibangkitkan fil kubur, fil kubur, orang-orang di dalam kubur nanti akan dibangkitkan, biar pakaian yang bagus-bagus, mewah-mewah, pakaian jangan menyedihkan. Wa yahassalu, dan dihasilkan ma fis sudur, dan yang dihasilkan daripada hati-hati. Fa inda dzalik, maka daripada itu tatamayyazu, bisa dibedakan apa as-sabaqatu, apa itu emas yang murni. Tatamayyazu, bisa dibedakan apa as-sabiqatu, apa emas yang murni, al-khalisatu, as-sabiqatul khalisah, emas yang murni, minal bahraj, daripada emas campuran. Fana'udzu, maka mohon perlindungan billahi, daripada Allah, minal hizzi, daripada kehinaan, yaumal ardi, di dalam yaumil ardi, di dalam hadapan pengadilan Allah yang maha agung nanti di hari kiamat. As-sadis wallahu a'lam. Al-Fatihah.